Setiap hari, jutaan orang di Indonesia menikmati daging ayam. Murah, lezat, dan tersedia di mana-mana. Tapi sedikit yang tahu dari mana asal daging ini. Ayam potong dibesarkan dalam kandang sempit, tanpa sinar matahari, tanpa ruang gerak, dan hanya dalam waktu 30 hari langsung siap panen. Di balik efisiensi ini ada masalah yang jauh lebih besar. Pencemaran lingkungan, konflik sosial, dan ancaman kesehatan masyarakat. Disinilah kisah kita dimulai. Kandang ayam potong kini banyak ditemukan di tengah-tengah pemukiman warga. Awalnya dianggap peluang usaha, kini justru memunculkan keresahan. Bau tak sedap menyebar setiap pagi. Lalat menyerbu rumah-rumah warga. Air sumur berubah warna, dan anak-anak pun mulai sering sakit. Masyarakat bertanya-tanya, sampai kapan lingkungan ini bisa bertahan? Bagaimana pendapat Ibu terkait adanya kandang ayam di sekitar sini? Ya, baunya menyengat sekali. Juga banyak lalat. Kalau musim hujan, airnya sampai kemana-mana, bau lagi. Apa upaya Ibu selaku ketua RT ataupun ketua lingkungan di sekitar sini dalam menangani permasalahan ini? Kami sudah pernah mengobrol dan juga bermusyawarah mengenai kandang ini. Tapi bagaimana, yang punya kandang ini kan warga sini juga, jadi serba salah. Kemudian kalau dibiarkan, ya warga juga yang kena dampaknya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait laporan warga sekitar sini? Ya gimana ya Mas, ya mau gimana lagi gitu kan, ini satu-satunya mata pencarian saya gitu kan. Saya juga udah mengupayakan apa yang dikeluhkan warga itu semaksimal mungkin, ya mungkin begitulah. Teori ekologi manusia, Robert Park. Teori ekologi manusia menjelaskan bahwa manusia menciptakan lingkungan sesuai kebutuhan ekonominya. Dalam kasus ini, kandang ayam dibangun demi efisiensi produksi, tapi justru mengganggu keseimbangan ekologis dan sosial. Alam diabaikan, warga terganggu, dan ayam dijadikan komoditas murni tanpa ruang hidup. Teori konflik lingkungan, David Harvey. Teori konflik lingkungan menyebutkan bahwa krisis lingkungan terjadi karena pertarungan antara kekuatan ekonomi dan hak dasar masyarakat. Peternak memiliki modal, warga menanggung dampak. Ketika yang lemah tak punya suara, maka lingkungan pun menjadi korban bisu dari sistem yang timpang. Tapi krisis ini bukan tanpa jalan keluar. Solusinya nyata. Membangun kandang tertutup agar bau dan limbah tidak menyebar. Mengolah kotoran ayam menjadi pupuk atau biogas. Membuat zona khusus peternakan yang jauh dari pemukiman. Dan tentu saja, edukasi serta kerjasama antar warga, peternak, dan pemerintah. Dengan langkah kecil yang terencana, lingkungan bisa pulih dan usaha tetap berjalan. Ayam potong akan tetap dikonsumsi, tapi lingkungan tidak bisa dipotong-potong sesuka hati. Ketika produksi tak memperhatikan dampaknya, maka yang dikorbankan bukan hanya udara atau tanah, tapi juga hubungan sosial di tengah masyarakat. Kini saatnya kita memilih, ingin bertahan dan berkembang bersama-sama atau rusak perlahan bersama-sama.